Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 30 Maret 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Diceritakan bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abram dan mengikat janji Abram akan menjadi bapa bangsa, dari bangsa yang besar, dan namanya menjadi Abraham. Keturunannya akan berlimpah-limpah dan akan mendiami tanah yang dijanjikan. Sedangkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59, kembali kita dengar perbincangan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang tidak mencapai titik akhir. Yesus berbicara dari perspektif Yesus. Orang Yahudi menerima dengan pola pikirnya sendiri. Yesus berbicara soal panggilannya. Ia utusan Bapa. Dan kalau Allah memuliakan dia, maka semuanya harus tunduk kepadanya. Meskipun mereka berbicara, tapi tidak akan sampai pada pengalaman iman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali kita mendengar istilah gagal fokus karena yang dipikirkan seseorang berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Itulah yang terjadi ketika Yesus dengan orang-orang Yahudi berbicara soal Abraham. Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pernyataan itu membuat orang-orang Yahudi menuduh Yesus kerasukan setan. Dengan mengatakan itu, Yesus menegaskan dia lebih besar daripada Abraham. Padahal Abraham bagi mereka adalah bapa bangsa. Yesus menegaskan kalau ia memuliakan dirinya sendiri tidak ada gunanya.
tapi Bapalah yang memuliakan Yesus. Oleh karena itu menerima Yesus harus dengan iman. Kalau dengan pola pikir biasa, maka kita akan gagal fokus dan tidak sampai pada pengalaman iman yang sejati, iman yang benar. Kalau kita menghubungkan dengan bacaan yang pertama, Allah memberikan janji kepada Abraham, keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Ia akan diberi tanah dan ia menjadi berkat. Dan berkat itulah yang nampak dalam pribadi Yesus Kristus, yakni penyelamatan umat manusia. Namun orang harus menerima dengan iman, bukan hanya menerima secara fisik, agar sampai pada pengalaman bahwa Bapalah yang mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan bangsa manusia. Orang-orang Yahudi hanya melihat Yesus yang lahir di dunia ini belum berumur 50. Mana mungkin dia mengatasi Abraham, mengatasi para nabi. Sejauh kita hanya memakai pola pikir kita sendiri, tidak akan sampai pada pengalaman iman siapa Yesus yang sebenarnya. Kita akan gagal fokus karena hanya memikirkan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat Yesus dalam perspektif iman kita. Jangan hanya memakai pola pikir sendiri dan pola pikir dunia, sehingga kita tidak akan sampai pada pengalaman iman bahwa Yesuslah penyelamat kita. Dengan demikian, semakin nyata bahwa Allah sungguh mengasihi manusia agar tidak jatuh dalam jurang neraka. Mari bersama-sama kita mencoba menyamakan pola pikir kita dengan pola pikir Yesus, agar kita mengerti apa yang perlu kita kerjakan untuk menanggapi tawaran keselamatan. Jangan sampai kita gagal fokus karena hanya menggunakan pola pikir kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan agar kami tidak menggunakan pola pikir kami sendiri untuk mengerti kehendak dan sabdamu. Kami kau ajak untuk menyesuaikan diri dengan pola pikirmu sendiri, sehingga kami mengerti benar apa yang kau kehendaki atas kami.
sehingga kami pun bisa menangkap perjanjian-Mu dengan kami, dan kami akan benar-benar melaksanakan perjanjian itu sehingga mendapatkan berkat yang melimpah. Kuatkan kami bila kami lemah. Bantu kami untuk mengerti kehendak-Mu, agar akhirnya yang kami kerjakan adalah apa yang Kau kehendaki. Bapa, bantulah iman umat yang lemah, agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Sembuhkanlah umat yang sakit. Berikanlah pertolongan bagi mereka yang punya beban berat agar menjadi ringan. Dan yang punya persoalan, Engkau bantu menguraikannya. Yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu untuk lepas dari kesulitannya. Maka turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, booster kedua, pola hidup sehat, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Masih ada kesempatan untuk mengucapkan selamat Paskah lewat media televisi Komsos yang ditayangkan pada 3 hari suci dan Minggu Paskah kedua. Saya mengundang baik keluarga, perorangan, perusahaan, usaha untuk saling mengucapkan selamat Paskah. Silakan menghubungi Komsos. Ditunggu sampai tanggal 2 April, hari Minggu Palma. Sebagian uangnya akan dipakai untuk membantu dana pembangunan. Untuk pembangunan akan segera selesai, silahkan yang ingin mengisi barang-barang untuk serbaguna seperti yang kemarin saya list: TV monitor, AC, SD proyektor, kursi dan meja. Semoga dengan bantuan panjenengan gedung serbaguna berfungsi dengan baik. Perayaan Paskah semakin mendekat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Paskah dengan baik. Dan para petugas, kita siapkan dengan gladi-gladi bersih kita, agar akhirnya perayaan berjalan dengan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.